memperlihatkan kawasan padang gurun pasir yang menampilkan seorang bocah lelaki berpakaian compang-camping dan nampaknya sedang berusaha mencari persediaan. Namun secara mengejutkan, bocah itu malah menemukan seorang pria tergeletak di atas pasir. Setelah diperiksa, dia rupanya adalah Telo. Si bocah berusaha menggeledah Telo, mencari-cari sesuatu, dan hanya menemukan sebuah kuda catur yang langsung diambil kembali oleh Telo karena kuda catur itu merupakan benda kesayangan Wells putranya. Singkat cerita, saat terbangun, Telo sudah berada di sebuah tempat. Bocah lelaki tadi yang ternyata bernama Zoran memberikan sebuah akar kepada Telo, yang mana akar tersebut memiliki kandungan air di dalamnya. Langsung saja Telo meminumnya dengan semangat karena ia sangatlah kehausan. Namun ketika kedua orang tuanya Zoran pulang, mereka tampak tidak senang dan langsung menarik Telo dari tempat tidurnya, menjatuhkannya dengan keras ke tanah yang membuat Telo pingsan lagi. Dan Telo tersadar lagi. Kali ini di tenda tersebut hanya ada ibunya Zoran yang bernama Sienna. Ia dan keluarganya merupakan kaum Grounders, tetapi memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman. Entah karena apa. Wanita itu memberikan makanan kepada Telo, tapi makanan tersebut adalah serangga mentah. Karena tak ada tumbuhan yang mampu hidup di gurun tersebut, tentunya tak ada makanan yang lebih baik. Telo pun terpaksa memakannya meskipun sambil harus menahan mual. Sienna menjelaskan bahwa padang pasir ini dinamakan dengan Dead Zone. Dulunya wilayah Amerika Serikat, tapi karena ledakan nuklir mengakibatkan wilayah itu menjadi gurun pasir. Meskipun Dead Zone jika ditranslate berarti zona mati, tetapi Dead Zone adalah satu-satunya jalan menuju City of Light, tempat yang sangat nyaman dan aman untuk umat manusia. Tapi itu hanyalah cerita, keasliannya belum benar-benar terbukti. Orang-orang yang mencari City of Light antara berakhir mati di Dead Zone atau berhasil menemukannya dan tidak pernah kembali lagi. Karena kalau udah nemu City of Light, buat apa kan kembali ke wilayah Grounders? Tak lama kemudian, Zoran pulang. Namun betapa terkejutnya Telo melihat wajah Zoran yang tanpa penutup wajah. Bocah lelaki itu memiliki cacat pada bagian mulutnya. Sienna bercerita bahwa Zoran terlahir seperti itu. Alasan kami pergi dari kampung halaman karena hukum adat Grounders mengharuskan orang tua membunuh anak mereka yang terlahir cacat. Tapi kami tidak bisa. Bagaimanapun Zoran adalah putra kami. Sehingga disinilah kami sekarang, ucap Sienna. Mungkin hal itu disebabkan oleh radiasi, sehingga membuat beberapa anak lahir dengan kondisi tersebut. Telo cukup prihatin mendengarnya. Telo pun memanggil Zoran untuk mendekat, dan ia pun memberikan kuda catur kesayangan Wells kepada Zoran sebagai bentuk ketulusannya kepada Zoran, sekaligus rasa terima kasih karena bocah lelaki itu sudah menyelamatkan nyawanya. Scene beralih pada Anya dan Clark. Dalam perjalanan menuju tempat si komandan Grounders, Clark terus berusaha membujuk Anya agar wanita itu mendengarkannya dan mau bekerja sama untuk mengalahkan kaum Orgun, yang dimana kaum Orgun masih menawan teman-teman mereka. Tapi tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan tentara Orgun yang berhasil menemukan mereka. Para tentara Orgun ini dipersenjatai dengan senapan bius. Untung saja peluru bius yang barusan itu tidak mengenai Anya maupun Clark. Buru-buru keduanya berlari pergi dari sana. Dan diam-diam tanpa sepengetahuan Anya, Clark mengambil peluru bius yang menancap di pohon. Setelah cukup jauh mereka berdua berlari, tetap saja pasukan Orgun berhasil melacak dan mengikuti Anya dan Clark. Anya menduga itu dikarenakan kaum Orgun bisa mencium bau mereka. Jadi untuk menyamarkan bau, Anya pun menyuruh Clark untuk ikut melumuri badan dengan lumpur. Namun singkat cerita, Anya dan Clark sudah berlari sangat jauh. Masih tetap saja itu kaum Orgun ada di belakang mereka berdua. Sehingga Clark pun curiga ada alat pelacak yang ditanam di tubuh Anya. Benar saja, saat Anya memeriksa tangannya, ada benjolan kecil yang sepertinya ditanam chip pelacak di situ. Tanpa rasa takut, Anya menggigit benjolan tersebut dan membuang chip pelacaknya, membuat tangannya berdarah. Padahal tadi Clark menawari untuk membantu membedahnya. Semoga saja sekarang kaum Orgun benar-benar tidak bisa mengikuti mereka lagi. Pada saat yang sama,
Vino, Bellamy, dan kawan-kawan masih dalam perjalanan menuju kampung klan Trick Crew. Namun, mereka dihentikan oleh keberadaan mayat-mayat yang tergeletak di mana-mana. Rupa-rupanya, mayat-mayat itu adalah para warga Bahtera yang berada di stasiun pabrik. Malang sekali karena stasiun yang mereka tumpangi mendarat di tempat yang tidak semestinya. Meski begitu, ternyata ada seseorang yang berhasil selamat. Tetapi wanita itu terjebak di tepi tebing dan berpegangan pada dahan pohon. Dia adalah Mel. Rupanya Starling mengenalnya karena Mel adalah temannya. Di momen itu, Mel terus berteriak minta tolong. Ia sudah sangat lama berada di sana, kelaparan, kehausan, dan juga menahan rasa sakit akibat satu tangannya yang patah. Vino dan Bellamy pun berdebat di situ karena menolong Mel akan cukup sulit dilakukan dan mereka tidak punya banyak waktu. Harus secepatnya menolong anak-anak The 100 yang ditawan Grounders. Mereka bisa kembali ke tempat ini nanti untuk menyelamatkan Mel. Tetapi tanpa mereka berdua sadari, Starling sudah pasang tali dan langsung melompat menuruni tebing tersebut, yang membuat Vino dan Bellamy terpaksa menunda misi mereka menyelamatkan anak-anak The 100. Di bawah sana, Mel ternyata tidak hanya berpegangan pada dahan pohon, tapi juga berpijak pada sebuah lekukan batu. Starling cukup ceroboh dengan ikut berpijak di sana, yang membuat lekukan batu tersebut runtuh. Sehingga sekarang Mel hanya berpegangan pada dahan pohon. Dan karena Starling tidak terlalu kuat menalikan talinya, tali tersebut yang diikat ke batang pohon malah terlepas. Sehingga pemuda itu menjadi jatuh ke bawah sana dan berakhir mati dengan tragis. Bellamy, Vino, Murphy, dan Monroe tentu saja sangat terkejut dan tidak menyangka mereka akan kehilangan Starling di momen itu. Untuk menghormati Starling, mereka berempat pun setuju dengan Bellamy untuk melanjutkan menolong Mel. Mereka akan merakit tali lain menggunakan barang-barang dari puing stasiun pabrik. Bisa itu kabel, sabuk pengaman, apapun itu yang bisa mereka temukan. Oh iya, kalau kalian bertanya kenapa Starling harus turun dan kenapa tidak mengulurkan tali saja kepada Mel, itu dikarenakan tangan Mel yang patah tidak bisa berpegangan pada tali. Ditambah lagi sepertinya sekujur tubuh Mel penuh dengan luka. Cuman yang paling parah ya tangannya yang patah. Jadi harus digendong si Melnya. I got her. Pull us up. Drop ya. Pull, Murphy. Namun selalu saja ada masalah. Kali ini tali yang mereka buat terputus. Untung saja Murphy gercep menahan dengan kedua tangannya, sehingga Vino dan Monroe punya waktu untuk meraih talinya kembali. Masalahnya tidak berhenti sampai di sana. Kaum Grounders tiba-tiba menembaki panah dan tombak dari arah hutan kepada mereka. Situasinya benar-benar mendesak. Monroe terpaksa melepaskan tali agar bisa mengcover Vino dan Murphy. Ia menembak ke arah pepohonan, berharap bisa mengenai para Grounders nakal itu. Tapi yang ada malah dirinya kena panah tepat di paha. Sementara Vino dan Murphy sudah tidak kuat lagi menahan tali Bellamy dan Mel karena cuma berdua. Untung saja tiba-tiba terdengar suara trompet Grounders yang menandakan akan datangnya asap merah beracun. Sehingga para Grounders yang tengah menyerang memutuskan untuk pergi dari sana. Itu adalah hal yang baik sekaligus buruk. Karena setelah mereka berhasil menarik Bellamy dan Mel ke permukaan tebing, mereka harus secepatnya menemukan tempat perlindungan dari asap radiasi beracun. Tapi ternyata yang telah meniup trompet Grounders barusan adalah Octavia. Jadi tentunya alarm peringatannya adalah palsu. Bellamy nampak begitu senang dan bersyukur saat melihat adiknya masih hidup dan selamat. Dengan terpanahnya Monroe dan juga ada Mel yang terluka, Bellamy harus kembali ke camp membawa mereka berdua. Sehingga Vino terpaksa melanjutkan misi penyelamatan anak-anak The 100 hanya berdua saja dengan Murphy. Tapi Bellamy berjanji nanti akan menyusul. Dan di situ Vino sudah menyalin peta buatan Grounder Cyclops untuk diberikan pada Bellamy. Sebelum berpisah, Bellamy juga memberikan senjata api kepada Murphy yang mengindikasikan bahwa sekarang Bellamy sudah menaruh kepercayaan lagi kepada Murphy Surapi. Di camp Jaha, kondisi Raven sudah mulai membaik meskipun kakinya masih pincang.
Untuk mengalihkan dirinya dari rasa sakit, Sinclair memberinya pekerjaan untuk membuat radio beacon. Radio beacon adalah alat pemancar sinyal radio agar mereka bisa berkomunikasi dengan stasiun lain jika ada yang selamat. Oh iya, Sinclair sebagai kepala engineer Bahtera juga sudah merancang jaringan listrik di seluruh camp Jaha. Untungnya generator darurat ataupun baterai energi semuanya masih berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan pagar yang mereka bangun juga sudah dialiri listrik, biar tidak ada makhluk buas ataupun grounders yang bisa menyusup masuk ke dalam camp. Raven menemui Wick karena dialah engineer yang sudah merancang pembuatan radio beaconnya. Sedikit info bagi yang belum tahu apa perbedaan engineer dan mekanik. Engineer atau insinyur adalah seseorang yang merancang alat, mesin atau teknologi apapun. Sedangkan mekanik adalah seseorang yang merakitnya atau memperbaikinya. Dikarenakan Wick yang perhatian, memberikan motivasi dan bahkan juga membuatkan penopang jalan untuk kaki kiri Raven yang sakit. Pada akhirnya Raven yang awalnya putus asa dan kehilangan harapan kini menjadi bersemangat lagi dan penuh dengan motivasi. Scene kembali pada Clark dan Anya yang syukurnya sudah tidak diikuti lagi oleh tentara Orgun. Namun di saat Anya lengah, tiba-tiba Clark menanjapkan peluru bius Orgun ke lehernya Anya. Sehingga sekarang posisi mereka jadi terbalik. Anya lah yang akan menjadi tawanannya Clark. Singkat cerita, Anya sudah sampai di tempat camp 100 sambil membawa Anya. Tapi tentu saja tidak ada siapapun di sana. Abby, ibunya Clark, sempat meninggalkan tulisan di badan pesawat berupa lokasi camp Jaha. Namun tulisan itu sudah ada yang menghapusnya. Clark hanya bisa membaca tulisan Clark saja. Tiba-tiba saja Anya terbangun dan langsung menyerang Clark. Terjadilah pertarungan sengit antara dua wanita hebat yang meskipun Anya dalam kondisi yang tidak prima, dia tetap bisa mengalahkan Clark dengan cukup mudah. Saat itu juga Anya berniat membunuh Clark. Akan tetapi dengan licik Clark mencocok luka di tangan Anya sehingga Clark bisa membalikan keadaan. Ia memukuli wajahnya Anya sampai wanita itu menjadi tidak berdaya. Karena Anya yang terus keras kepala dan tidak mau diajak kerjasama, Clark muak dan berniat untuk membunuhnya. Namun aksinya itu terhenti saat dirinya melihat sebuah balon cuaca yang diterbangkan ke langit, tak jauh dari tempatnya berada. Cukup jauh sih, tapi agak jauh-jauh amat. Oh my god, syukurlah, ternyata orang-orang Bahtera berhasil mendarat dengan selamat, ujar Clark. Ia pun berniat membawa Anya ke sana. Dan di camp Jaha sendiri, Wick dan Raven nampak sangat puas dengan penemuan mereka, yaitu membuat radio beacon dengan menggunakan balon cuaca. Sinclair juga menghampiri mereka dan mengatakan kerja bagus. Namun tiba-tiba Mayor Byrne datang. Dia benar-benar kesal melihat hal itu, karena katanya balon cuaca tersebut bisa membuat keberadaan mereka diketahui oleh para kaum grounders yang berada di sekitar wilayah tersebut. Langsung saja balon tersebut ditembaki oleh Byrne. Kalian sudah membuat camp kita jadi tidak aman, ujar Byrne. Ya elah mbak, tanpa balon cuaca pun orang-orang grounders pasti sudah tahu saat Bahtera jatuh dari langit, gerutu Wick. Mengabaikan protes dari Wick, Byrne memerintahkan seluruh penjaga camp Jaha untuk bersiap siaga di setiap sudut pagar camp. Dan jika melihat grounders mendekat, tembak saja langsung di tempat. Begitulah perintah dari Byrne. Scene kembali menyorot Telo yang sedang berusaha membuatkan papan catur untuk Zoran. Namun Zoran tiba-tiba menghampiri dengan kepanikan. Dia berkata bahwa Telo harus segera pergi sekarang juga, karena ada orang jahat yang ingin menangkap Telo. Sebenarnya Zoran dan keluarganya tahu Telo berasal dari langit, karena mereka sempat melihat ketika rudal Telo terjatuh dari langit. Maka dari itu orang-orang jahat juga pasti melihatnya. Jika mereka mencariku Zoran, dan aku tidak ada di sini, mereka pasti akan menyakiti kalian. Aku tidak akan membiarkan itu, ucap Telo, tidak mau saat disuruh melarikan diri. Sienna juga ada di sana. Melihat ketulusan hati Telo membuatnya merasa sangat bersalah. Ia meminta maaf dan berkata terpaksa melaporkan Telo dikarenakan ada hadiah yang dijanjikan untuk siapapun yang berhasil menangkap orang langit. Hadiah tersebut adalah sebuah kuda. Dua orang yang datang itu salah satunya memang orang jahat dan satu lagi adalah ayahnya Zoran yang pergi melapor. Kami membutuhkan kuda untuk sampai ke City of Light, ucap Sienna. Tetapi Telo di situ tidak marah. Ia dapat memaklumi tindakan Sienna dan suaminya
karena ia juga pernah di posisi harus melakukan apapun untuk bisa bertahan hidup. Pada malam harinya, Clark berhasil sampai di kamp Jaha bersama dengan Anya. Betapa sumringahnya Clark saat melihat kamp besar milik Sky People dan punya sumber listrik. Di luar dugaan, Clark juga melepaskan Anya sebagai bentuk ketulusan hatinya ingin bekerja sama dengan kaum Grounders untuk melawan kaum Orgun dan menyelamatkan teman-teman mereka. Anya akhirnya terketuk hatinya dan ia berjanji akan mempertemukan Clark dengan komandan para Grounders yang biasa disebut Heda. Heda itu julukan bukan nama ya guys, kayak kanselir lah gitu. Akan tetapi, di saat Anya berjalan pergi dari sana, tiba-tiba wanita itu tertembak tepat di dadanya dan jatuh tersungkur. Clark pun juga tertembak tapi cuma mengenai lengannya. Ia pun langsung berusaha untuk menolong Anya. Namun nyawa wanita Grounders itu sudah tidak bisa diselamatkan. Pasukan penjaga bahtera datang dan langsung memukul Clark sampai pingsan. "Kami berhasil melumpuhkan 2 Grounders," teriak mereka. The 100 bersambung. Setelah Clark ditangkap oleh para penjaga bahtera, dia diseret masuk ke dalam kamp Jaha dan katanya akan ditahan di sel tahanan. Dengan tampilannya sekarang, Clark sangat mirip dengan Grounders. Untung saja Abby mengenali Clark dengan baik dan langsung memerintahkan untuk berhenti pada para penjaga. Clark langsung ditangani oleh Abby. Clark tak kuasa menahan tangis karena sudah menyangka ibunya meninggal. Sekaligus dirinya pun merasa lega mendengar Vino dan Bellamy sudah berada di camp. Ada Mayor Byrne yang meminta maaf dan juga mencoba bertanya pada Clark di mana anak-anak The 100 yang lain. Tetapi Abby menyuruhnya untuk menunggu. Karena sekarang ini Clark harus dirawat dan dibiarkan beristirahat. Pada keesokan harinya, Ken dan 2 prajuritnya yang membawa Grounders tahanan yang kita sebut saja Mahmud masih dalam perjalanan menuju tempat di mana Heda berada. Di tengah-tengah perjalanan saat sedang beristirahat, Ken menanam bonsai yang selama di bahtera ibunya selalu menyiram bonsai itu. Di bunker Orgun yang lokasinya itu berada di Gunung Cuaca, Jasper dipanggil menemui Pak Dante. Dan di sana dengan jujur Pak Dante mengungkapkan kalau Clark sudah kabur dari bunker tersebut. Tapi Pak Dante tentu tidak bilang bagaimana caranya Clark bisa kabur. Di situ ia berkata tidak bisa mengerahkan pasukan untuk mencari Clark karena terlalu berbahaya mencari seseorang yang bahkan tidak mau berada di bunker mereka. Namun Pak Dante mengizinkan Jasper jikalau pria itu ingin pergi mencari Clark. Jasper juga akan diterima lagi di sini nanti jikalau dia kembali. Di penjuru lain bunker, terlihat Lincoln sedang dalam keadaan terikat di atas berangkar. Ada seorang ilmuwan gila yang datang mengunjunginya. Pria itu bernama Cage, panggil saja Kejo. Kejo di situ mengeluarkan sebuah suntikan yang berisi cairan berwarna merah, yang kemudian segera disuntikkan ke lehernya Lincoln. Hal itu membuat si Grounders menjadi kejang-kejang. Cairan itu disebut obat Red. Obat Red merupakan bahan kimia adiktif yang akan membuat Lincoln sangat kecanduan dan bergantung padanya untuk bisa bertahan hidup. Jadi sedikit revisi di episode sebelumnya, Bang Sam bilang bahwa reward dari Orgun untuk Reaper adalah Grounders sekarat. Ternyata itu cuma bonus tambahan. Reward sebenarnya adalah obat Red ini. Tubuh kaum Reaper yang sudah menyerap sangat banyak obat Red membuat tubuh mereka sangat bergantung pada obat tersebut. Beberapa saat kemudian Lincoln disuntik lagi agar tubuhnya Lincoln semakin banyak menyerap obat tersebut. Selain dicekoki dengan obat Red, Kejo juga menjalankan terapi kejut listrik yang sangat menyakitkan, dibarengi dengan dibunyikannya sebuah alat yang mengeluarkan suara mendenging. Nantinya, Lincoln akan terus diberikan terapi seperti itu, supaya tubuhnya Lincoln mengingat akan suara dengingan tersebut. Dengan cara itulah kaum Orgun bisa mengendalikan sesuka hati kaum Reaper yang mereka ciptakan. Kembali pada Jasper dan Monty yang akan bersiap untuk pergi mencari Clark.
Maya datang menyusul Jasper dan berusaha membujuknya untuk tidak pergi. Karena di luar sana sangat berbahaya. Ada kaum Grounders yang bisa membunuh Jasper kapan saja. Meski begitu, Maya juga akan tetap menghormati keputusan Jasper jikalau pria itu bersikeras mau pergi. Namun tiba-tiba saja, kulitnya Maya berubah menjadi kemerahan. Wanita itu mulai kesakitan dan berkata bahwa mungkin telah terjadi kebocoran radiasi di ruangan tersebut. Maya hendak keluar tapi pintunya tidak bisa dibuka. Tentu saja sistem bunker akan otomatis mengunci ruangan yang mengalami kebocoran sampai ruangan tersebut terbebas dan steril dari kontaminasi radiasi. Singkat cerita, Maya sekarang sudah berada di ruang medis. Tidak sadarkan diri dengan seluruh tubuhnya penuh luka bakar. Dr. Singh di situ bisa saja menyembuhkan Maya dengan cara mengambil darah Grounders untuk ditransfusikan kepada Maya. Namun ia ingin mencoba hal yang baru, yaitu darah manusia dari luar angkasa. Secara teori, kaum Sky People tentunya memiliki sistem peredaran darah yang lebih kebal terhadap radiasi kosmik. Karena mereka berada lebih dekat dengan matahari dibandingkan kaum Grounders yang berada di bumi. Jadi, nantinya Dr. Singh akan mengalirkan darah Maya ke dalam tubuhnya Jasper bersamaan dengan dialirkannya juga darah Jasper ke dalam tubuh Maya. Dengan begitu, Jasper tidak akan berakhir mati kehabisan darah. Sekaligus di saat darahnya Maya masuk ke tubuh Jasper, seketika itu juga sistem peredaran darah Jasper akan membersihkan radiasi yang ada pada darah Maya. Sederhananya, bayangin aja Jasper itu botol yang dilengkapi pembersih air dan Maya hanya botol biasa berisi air yang kotor. Saat air kotor dimasukkan ke Jasper, otomatis airnya jadi bersih kan? Begitulah kira-kira. Tapi kita tidak tahu apa hal itu akan benar-benar berhasil. Bisa saja kau mati saat darah Maya dialirkan ke tubuhmu, jelas Dr. Singh. Kalian tahu bagaimana caranya meyakinkan orang untuk percaya kebohongan? Adalah dengan menambahkan sedikit kejujuran di sana. Itulah yang dilakukan Dr. Singh. Jasper di situ memberanikan diri dan setuju. Karena dia diberitahu kalau ini adalah pertama kalinya percobaan transfusi darah dari kaum luar bunker. Demi menyelamatkan Maya, Jasper rela melakukan apapun. Meskipun Monty nampaknya cukup ragu dengan hal itu. Monty tidak ingin sahabatnya itu kenapa-napa. I can't just let her die. What is it? What's wrong? Jika berhasil, itu akan membuat kaum Orgun sangat diuntungkan. Karena mereka bisa memiliki pasokan darah tanpa batas, tanpa harus memburu kaum Grounders. Dan pastinya anak-anak The 100 juga ikhlas membersihkan darah kaum Orgun. Toh mereka sudah diizinkan tinggal di bunker tersebut dan hidup dengan nyaman. Ya, tapi gak tahu juga sih. Kembali ke Camp Jaha. Clark terbangun dan sudah ada sang ibu yang berada di sampingnya. Langsung saja di situ Clark menceritakan tentang kaum Orgun, yang dimana kaum Orgun lah yang sudah menculik dirinya bersama dengan anak-anak The 100 lain. Di luar tenda Raven sudah menunggu. Dia menyambut Clark dengan gembira dan syukur. Lalu tak lama setelah itu, Bellamy, Octavia, dan Mel sampai di Camp Jaha. Clark langsung saja berlari memeluk Bellamy dan Octavia dengan penuh syukur. Sedangkan Abby menanyai Mel tentang bagaimana keadaan warga stasiun pabrik yang lain. Dengan sedih, Mel menjawab hanya dirinya seorang yang selamat. Di sana wajah Clark menjadi mendung saat mendengar dari Bellamy bahwa Vino masih dalam misinya mencari Clark menuju salah satu markas Grounders. Ya, di saat yang bersamaan, Vino dan Murphy sudah berada di kawasan kampung Trikru. Mereka berdua bersembunyi di semak-semak dan mengintai dari kejauhan. Setelah mengamati cukup lama, Murphy menyimpulkan bahwa di kampung tersebut terdiri dari 28 warga yang terlihat tidak seperti prajurit, hanya para orang tua dan anak. Murphy merasa tidak mungkin teman-teman mereka disekap di tempat itu. Meski begitu, Vino tetap kukuh akan mencari di sana. Setelah hari sudah gelap nanti, mereka berdua harus menyusup masuk ke dalam perkampungan tersebut. Kembali ke Camp Jaha. Saat ini Abby sebagai pemimpin sementara kaum Sky People mengadakan rapat dengan para petinggi Sky People.
mereka mendengarkan kesaksian Clark tentang sebuah kelompok yang dinamakan Orgun, di mana kelompok tersebutlah yang sudah menculik anak-anak The 100. Diketahui ada 47 anak yang masih berada di bunker Orgun. Maka dari itu, Abby pun mengambil keputusan. Sebelum melakukan misi penyelamatan ke Gunung Cuaca, mereka harus mencari informasi terlebih dahulu tentang kelompok Orgun ini dan juga mengirimkan tim pencari untuk menyusul Ken. Karena Ken harus tahu, bukan kaum Grounders lah yang menawan anak-anak The 100. Bagaimana dengan Vino dan Murphy? Kita tidak bisa mengirim 2 tim pencari sekaligus karena hal itu akan membuat camp kita kekurangan penjaga, bisa membahayakan nyawa semua orang, jelas Abby. Bellamy pun mengajukan diri untuk pergi bersama dengan Clark, yang langsung ditolak oleh Abby. Tentu dia juga tidak mau putri sematawayangnya itu kembali menempuh misi yang berbahaya. Abby lantas memerintahkan Byrne untuk memastikan agar tidak ada siapapun yang keluar dari pintu gerbang camp Jaha. Namun yang tidak Abby ketahui adalah Clark memiliki seorang rekan yang sangat bisa diandalkan, yaitu Raven. Ia berhasil mencarikan senjata api untuk Clark, Bellamy, dan Octavia. Lalu untuk jalan keluar, Raven punya seorang Wick yang bisa mematikan pagar listrik sementara. Sehingga Clark, Bellamy, dan Octavia bisa keluar dari camp Jaha tanpa diketahui oleh Byrne dan para penjaga. Singkat cerita, ketika hari sudah gelap dan malam, mereka bertiga tampak beristirahat sejenak. Kampung Trikru jaraknya tidaklah sedekat itu, butuh waktu sehari lebih untuk sampai ke sana. Bellamy terlihat melamun dan saat Clark menanyakannya, Bellamy mengatakan dirinya cukup khawatir dengan Vino. Setelah kehilangan Clark dan mengalami peperangan dengan kaum Grounders, Vino menjadi berubah. Bahkan dia tanpa ragu membunuh Grounders yang mereka interogasi. Kita harus secepatnya menemukan Vino, ujar Bellamy. Setelah itu ketiganya melanjutkan perjalanan. Sedangkan di camp Jaha, Abby baru menyadari kepergian Clark, Bellamy, dan Octavia. Tentu saja Abby langsung mencurigai Raven yang telah membantu ketiga anak itu kabur dari camp. Abby pun bertanya, kemana Clark dan kawan-kawannya pergi? Di situ Raven berpura-pura tidak tahu. Sampai Abby tiba-tiba menamparnya, membuat Raven terkejut dan terdiam. Menyesal atas apa yang dia lakukan, Abby meminta maaf. Ia beralasan tidak ingin kehilangan Clark. Meskipun gadis itu tangguh, tapi Clark masih belum dewasa. Ibu salah. Clark sudah dewasa semenjak ibu mengirimnya ke bumi untuk mati, ujar Raven. Vino dan Murphy pun disorot. Di saat para warga Trikru sudah pada di rumah dan tidur, Vino mengambil sebuah obor dan membakar gudang tempat penyimpanan makanan. Ia melakukan hal itu untuk membuat para warga Trikru teralihkan perhatiannya, sehingga dirinya bersama Murphy bisa leluasa mencari keberadaan anak-anak The 100. Tapi sayangnya ada satu warga yang memergoki aksi mereka berdua dan berteriak. Sehingga Vino langsung saja mengambil keputusan untuk menyandranya. Siapa di sini yang memimpin? Aku ingin bertemu, teriak Vino. Dan bertemulah mereka dengan Nico yang memberitahukan bahwa pemimpin mereka sedang tidak ada. Jadi Vino bisa berbicara dengan Nico. Nico di situ mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak menawan siapapun. Vino tentu saja tidak percaya dan berkata akan menggeledah seluruh penjuru di kampung tersebut. Jauh dari itu, Ken dan 2 anak buahnya sudah sampai di perbatasan pintu masuk wilayah Grounders. Perbatasan itu mengharuskan Ken dan anak-anak buahnya menyimpan senjata jika ingin masuk. Karena risiko kian besar, Ken menyuruh 2 anak buahnya untuk pulang saja. Antara 2 kemungkinan, perdamaian berhasil atau gagal. Jika sampai gagal, cukup 1 orang saja yang mati. Kalian tidak perlu, sekarang kembalilah, ini perintah, ucap Ken. Setelah kedua anak buahnya pergi, Ken melepaskan ikatan tangan si Mahmud. Kemudian Mahmud berjalan duluan diikuti oleh Ken. Tetapi tiba-tiba waduh, ini si Mahmud cepu ya guys ya. Singkat cerita, hari sudah pagi ketika Bellamy, Clark, dan Octavia sampai di perbatasan kampung Trikru. Di sana Octavia menangis karena teringat dengan Lincoln. Terakhir kali ia melihatnya adalah di tempat itu. Octavia sangat sedih karena mengira pujaan hatinya itu telah tewas di tangan Reaper.
Bellamy berusaha menguatkan sang adik. Sementara itu, Vino sampai saat ini masih saja mencari kesana kemari di seluruh penjuru kampung Trikru. Ia belum menemukan apapun. Sedangkan Murphy bertugas menjaga seluruh warga Trikru yang ditawan di dalam pagar agar tidak melakukan perlawanan. Sampai akhirnya, Vino menemukan beberapa jaket milik anak-anak The 100. Mungkin jaket itu dipungut Grounders dari pesawat, tapi Vino sama sekali tidak ingin tahu. Ia tetap mengancam para Grounders yang notabene-nya mereka bukanlah prajurit, melainkan hanya warga sipil biasa yang terdiri dari anak-anak dan lansia. "Di mana teman-teman kami?" teriak Vino. Ia bahkan nekat menjatuhkan seorang wanita dan menodongkan senjata api ke kepalanya. Murphy di situ terus meneriaki Vino untuk berhenti. Vino benar-benar sudah kelewatan. Man, let's just walk out of here while we still can. Get off me! These people are scavengers, Finn. They could have just found us. Finn. Sudah aku bilang, kami tidak tahu apa-apa tentang teman-temanmu. Hanya ada Octavia yang pernah datang ke sini, dan dia juga sudah pergi, jelas Nico. Untung saja setelah dibujuk mati-matian oleh Murphy, akhirnya Vino mau melepaskan wanita Grounders itu. Lincoln kembali disorot. Dia masih menjadi subjek eksperimen si Kejo. Setelah menyetrumnya beberapa kali sambil dinyalain alat yang mendenging, Kejo pun lagi-lagi berhasil. Ia berhasil membuat Lincoln merasa ketakutan dan trauma di saat alat pendenging tersebut dinyalakan. Nah, sekarang Kejo akan melakukan sebuah tes. Ia membawa satu orang Grounders lain, sebut saja Tutu. Kejo di situ menyalakan alat pendenging agar ketika ikatan kedua Grounders itu dilepas, mereka berdua sama sekali tidak bisa melawan. Kejo menunjukkan sebuah suntikan obat red dan meletakkannya di lantai. Lalu setelah itu, dengan kejamnya Kejo membiarkan Lincoln dan Tutu berkelahi, saling berusaha membunuh demi memperebutkan obat red. Tentu saja Lincoln yang menang. Setelah lawannya is dead, Lincoln langsung saja menyuntikkan obat red ke lehernya dan terlihat sangat lega. Di penjuru bunker yang lain, terlihat kondisi Maya sudah membaik. Bukan membaik lagi tapi sudah sangat sehat. Dan Jasper juga di situ dalam keadaan baik-baik saja. Maya sungguh sangat berterima kasih kepada Jasper. Tapi meski Jasper tidak kenapa-napa, ada efek samping seperti lemas dan muntah-muntah. Dr. Singh tiba-tiba didatangi oleh si Kejo yang membawa Dr. Singh pada Pak Dante. Di sana, Pak Dante memarahi Dr. Singh yang telah bertindak di luar perintah, yaitu menggunakan Jasper sebagai bahan eksperimen. Tapi itu berhasil, Pak, sangat efektif, dan Jasper juga baik-baik saja. Selain itu, kenapa kita menolong mereka jika kita tidak memanfaatkan mereka? Ucap Dr. Singh. Namun tetap saja Pak Dante tidak setuju. Ia setuju untuk memperlakukan kaum Grounders seperti hewan ternak, tetapi tidak dengan kaum Sky People. Pak Dante memang benar-benar menganggap kaum Sky People adalah tamu yang spesial di tempat mereka. Scene beralih pada Ken yang dibawa ke sebuah tempat oleh Mahmud dan teman-temannya, lalu dijatuhkan dengan kasar sampai membuat Ken kesakitan. Ken sekarang berakhir menjadi tahanan para Grounders. Namun yang mengejutkannya adalah di dalam penjara itu ternyata juga ada Thelonious Jaha yang tentunya membuat Ken sangat terkejut. Kembali pada Vino dan Murphy. Mereka berdua sekarang tengah berdebat. Murphy di situ sangat yakin bahwa para warga kampung Trikru sama sekali tidak tahu menahu tentang teman-teman mereka. Sedangkan Vino masih curiga karena sebelumnya Grounders bermata satu memberitahu mereka bahwa anak-anak The 100 berada di sini. Grounders bermata satu? Tanya Nico. Ia langsung memberitahu Vino dan Murphy bahwa Grounders bermata satu yaitu Cyclops adalah seseorang yang licik dan suka mencuri. Dia dan kelompoknya awalnya tinggal di kampung ini, tetapi telah diusir pergi karena kejahatan mereka. Jadi, sepertinya Cyclops sengaja mengarahkan Vino CS ke sini untuk membalas dendam pada para warga Trikru yang telah mengusirnya. Oh, sekarang masuk akal. Sebaiknya kita segera pergi dari sini sekarang, Vin, ajak Murphy. Di situ Vino akhirnya mengiyakan ajakan dari Murphy. Namun,
Tiba-tiba seorang pria tua beranjak kabur dari pagar kurungan yang membuat Vino hilang kendali lalu menembaknya sampai mati. "Woi, kenapa kau bunuh? Dia cuma ingin melarikan diri," teriak Nico penuh kemarahan. Meski begitu dia masih bisa menahannya. Tetapi tidak dengan seorang anak lelaki bernama Artigas yang tidak bisa menahan amarahnya dan berlari ke arah Vino. Anak itu pun jatuh ke tanah setelah ditembaki oleh Vino. Kematian Artigas pun membuat para warga lainnya menjadi tidak bisa menahan diri. Mereka melompat dari pagar kurungan dan ingin menyerang Vino. Di momen itu Vino bisa saja berlari. Murphy sudah berteriak setengah mati mengajaknya untuk kabur. Namun si Pino Supino lebih memilih untuk menembaki semua warga Trikru yang ingin menyerangnya. Hingga ketika dirinya melihat Clark, Bellamy, dan Octavia, barulah Vino berhenti. Melihat kelakuan Vino yang begitu kejam, Clark benar-benar tidak percaya. Ia sampai menggelengkan kepalanya. Tidak tahu lagi siapa orang yang berada di hadapannya sekarang. Lah bang, kenapa itu si Octavia kayak kenal sama Artigas? Dia kelihatan sedih gitu kan? Ya soalnya si Artigas ini ikut saat misi penyelamatan Nico kemarin-kemarin. Jadi Octavia cukup kenal. The 100 bersambung.